Bagi masyarakat Jawa, pusaka tombak bukan sekadar senjata atau benda peninggalan leluhur. Tombak merupakan simbol kehormatan, keberanian, kewaspadaan, serta amanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap bentuk, pamor, dan nama pusaka mengandung doa, harapan, serta nilai-nilai luhur yang menjadi pengingat agar manusia senantiasa berjalan di jalan kebajikan. Tradisi jamasan pusaka adalah bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, bukan untuk menyembah benda pusaka. Air yang digunakan dalam prosesi melambangkan kesucian, sedangkan proses membersihkan bilah pusaka menjadi simbol penyucian diri dari sifat-sifat buruk, seperti kesombongan, amarah, dan keserakahan. Sebagaimana pusaka dirawat agar tetap terjaga, demikian pula manusia diajak untuk terus membersihkan hati, menjaga budi pekerti, dan memperkuat keimanan. Jamasan juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para leluhur yang telah mewariskan nilai perjuangan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa warisan yang paling berharga bukanlah benda pusakanya, melainkan ajaran luhur, semangat pengabdian, serta tanggung jawab moral dalam menjaga budaya dan memelihara keharmonisan kehidupan. Jamasan pusaka dan lampah bisu Endalu. Jejak luhur di tanah Bolodukuh Lor. Malam perlahan turun di langit Bolodukuh Lor. Angin berembus lembut, menyapa pepohonan yang telah menjadi saksi perjalanan zaman. Di sela sunyi, terdengar langkah-langkah perlahan. Bukan langkah yang tergesa, melainkan laku yang penuh kesadaran. Sebuah perjalanan menuju ruang batin, tempat manusia kembali mengingat asal-usulnya. Di Padukuhan Bolodukuh Lor, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Gunung Kidul, masyarakat kembali menyelenggarakan rasulan atau merti dusun, sebuah tradisi turun-temurun sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan, hasil bumi, keselamatan, dan keberkahan yang senantiasa mengiringi perjalanan mereka. Puncak perayaan berlangsung pada Rabu Wage, 21 Juli 2026. Namun jauh sebelum matahari menyapa pagi itu, sebuah sejarah baru telah ditorehkan. Untuk pertama kalinya, masyarakat Bolodukuh Lor melaksanakan prosesi jamasan pusaka yang disusul dengan lampah bisu Endalu. Sebuah tradisi yang tidak hanya menghidupkan kembali warisan leluhur, tetapi juga membangkitkan kesadaran bahwa budaya adalah napas kehidupan yang harus terus dijaga. Dalam keheningan malam, kata-kata tak lagi diperlukan. Setiap langkah yang diayunkan para kasepuhan dan masyarakat menjadi doa yang dipanjatkan dalam diam. Setiap helaan napas menjadi pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta yang diwariskan oleh para leluhur. Hening bukan berarti kosong. Justru dalam keheningan itulah manusia belajar mendengarkan suara hati, mendengar bisikan alam, dan merasakan kehadiran mereka yang telah lebih dahulu membuka jalan kehidupan. Prosesi sakral ini mendapat kehormatan dengan hadirnya Raden Mas Kuku Hertriasning, Waya Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, bersama Raden Ayunine Ganda Prasari. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa warisan budaya Jawa bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan amanah yang harus terus dijaga oleh setiap generasi. Malam itu, air suci mengalir perlahan membasuh tombak Kiai Jolo Sutromukti beserta pusaka-pusaka lainnya. Namun sesungguhnya, yang dibersihkan bukanlah logam yang ditempa. Yang dibersihkan adalah hati manusia. Dalam falsafah Jawa, jamasan adalah lambang penyucian diri. Membersihkan debu yang melekat pada pusaka hanyalah perlambang untuk membersihkan sifat angkara, keserakahan, dan kesombongan yang melekat dalam jiwa manusia. Karena pusaka sejati bukanlah benda yang digenggam oleh tangan, melainkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam hati. Tombak Kiai Jolo Sutromukti menjadi perlambang keteguhan, keberanian, serta tanggung jawab dalam menjaga kebenaran. Sementara tusuk konde Nyai Jolo Sutromukti menghadirkan makna kelembutan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Dua pusaka yang berbeda rupa, namun menyatu dalam satu pesan.
bahwa kehidupan akan menjadi utuh ketika ketegasan berjalan berdampingan dengan kasih sayang. Kedua pusaka tersebut merupakan karya Empu Godo Priyantoko, seorang empu asal Gunung Kidul yang menuangkan bukan hanya kepiawaian menempa logam, tetapi juga nilai-nilai filosofi yang hidup dalam budaya Jawa. Prosesi kemudian berlanjut. Dalam balutan malam, pusaka dikira menuju 3 pepunden yang menjadi penanda perjalanan sejarah Padukuhan Bolodukuh Lor. Pepunden Pundung, Pepunden Krapyak, dan berakhir di Watu Lumpang. Setiap langkah kirap adalah penghormatan. Bukan kepada batu, bukan kepada tanah, melainkan kepada sejarah yang telah membentuk kehidupan masyarakat hingga hari ini. Pepunden menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Ada doa-doa para leluhur. Ada perjuangan generasi terdahulu. Ada alam yang selama ini menjadi sahabat kehidupan. Kirap pusaka bukan sekadar perjalanan membawa tombak, melainkan perjalanan membawa ingatan bahwa sebuah dusun akan tetap berdiri kokoh ketika masyarakatnya tidak melupakan akar budayanya. Tradisi memang lahir dari masa lalu, namun maknanya selalu hidup untuk masa depan. Di tengah derasnya arus modernisasi, Bolodukuh Lor memilih untuk tidak sekadar mengenang budaya. Masyarakat menghidupkannya, merawatnya, menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena budaya bukanlah peninggalan yang disimpan di dalam lemari sejarah. Budaya adalah denyut kehidupan. Ia hidup dalam langkah, dalam doa, dalam gotong royong, dalam penghormatan kepada alam, dan dalam kecintaan kepada tanah kelahiran. Malam akan berlalu, fajar akan datang. Namun nilai-nilai yang dititipkan para leluhur akan tetap menyala, menerangi perjalanan generasi yang akan datang. Sebab selama tradisi masih dijaga, selama doa-doa masih dipanjatkan, selama masyarakat masih berjalan bersama, maka jati diri Bolodukuh Lor akan tetap hidup, bukan hanya sebagai sebuah padukuhan, tetapi sebagai rumah bagi budaya, tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan saling bertemu dalam satu harmoni. Budaya tidak diwariskan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupi. Karena bangsa yang mengenal akar budayanya akan selalu menemukan arah menuju masa depannya.